Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada hari ini saya Nelson Agus Mendela dari kelas 11 IPS 1 ingin membahas tentang bab 2, yaitu integrasi sosial dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Dan di sini yaitu pembahasan pertama yaitu A, integrasi dan reintegrasi sosial. Seperti kita ketahui, manusia memiliki keinginan bergaul dan pergaulan dapat dihubungkan saling hinggakan menimbulkan suatu perasaan yang saling menghubungkan suatu mengenai upaya manusia merupakan bagian dari masyarakat. Terdapat beberapa perilaku yang menghubungkan dengan tindakan dan integrasi sosial sebagai jalan mencapai tujuan manusia sebagai makhluk sosial. Dan masyarakat merupakan suatu sistem terdiri dari komponen-komponen. Sebagai suatu sistem, masyarakat memiliki fungsi integrasi mencapai keadaan serasi. Dan amati masyarakat dan kalian mengamati sekeliling kalian. Contohnya seperti kita mengamati sekitar lingkungan rumah, tetangga-tetangga kita, dan masyarakat lingkungan sekitar Anda dapat misalkan dapat masyarakat petani, pedagang, pegawai, pemerintah, pejabat, maupun rekan-rekan yang lainnya. Dan yang satu, integrasi sosial. Terdapat definisi integrasi sosial, yaitu integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrum, yaitu artinya utuh, seluruhnya, lengkap, genap, komplit, bulat, tidak kena luka dan tidak dirusakkan. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi berarti berbauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah pembaruan berarti masuk ke dalam, menyesuaikan atau menyatu dan melebur hingga menjadi seperti satu. Istilah integrasi mengandung dua pengertian. Pertama merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpanan dalam suatu sistem sosial. Dan integrasi sosial merupakan bagian dari proses sosial. Berikut beberapa definisi integrasi sosial menurut para ahli, yaitu Surjono Soekarto. Integrasi menunjukkan pada beberapa pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpanan. Dan nomor 2, Abu Ahmad, dan nomor 3, Yodokoyo dan Paulus Wiyoto. Dan nomor 5, Adolf Wisito, Michel Banton, Paul Wilton, Ward Diggs, Micro Winner, dan 10, Mircea Divior. Dan beberapa faktor penentu integrasi sosial. 1. Faktor penentunya cepat membatalkan integrasi sosial. Yang pertama, harmonitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Dan yang ketiga, mobilitas demografis. Dan keempat, itu efektif komunikasi. Dan nomor 2, faktor pendorong integrasi sosial yaitu berikut: sikap sabar, kesepakatan bidang ekonomi, sikap terbuka dengan hubungan usaha, adanya kesempatan dalam berbagai unsur, perkawinan campuran, yaitu adanya musuh. Dan 3, faktor penghambat integrasi sosial. Seperti kita ketahui, terorisasi, perasaan dalam batas-batas, perasaan, tindakan, dan perbedaan. Dan C, syarat-syaratnya yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan, norma-norma yang dinilai sosial dan berlaku. Dan yang ke D, terhadap integrasi sosial. Para pengaruh edukasi instruktur pedagang bahwa sistem sosial terdapat terdiri dari atas dua landasan, yaitu masyarakat integrasi atau tumbuhan konsumsi. Masyarakat integrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Yang berikut tahapan-tahapan integrasi sosial menurut Surjono Soekarto. Akomodasi, 2, kerjasama, dan ketiga, koordinasi, dan keempat, asimilasi. Dan di sini ada bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi sosial dan integrasi bangsa. Integrasi sosial mengintegrasikan merupakan proses penyatuan unsur-unsur dalam negara. Dan yang integrasi bangsa, sebelum membicarakan integrasi bangsa, kita mempelajari terlebih dahulu arti bangsa. Kata bangsa berasal dari bahasa Inggris, nation, dan artinya bangsa. Adapun nation terdiri berasal dari bahasa Latin yaitu nation, suatu lebih lahir. Berikut beberapa definisinya menurut para ahli.
Netherlands, dan ia berpendapat bahwa bangsa membutuhkan kerja yang untuk hidup bersama. Nah, di sini integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang bentuk karena adanya kesepakatan nilai. Dan kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi sosial. Integrasi terbentuk dari berdasarkan kerangka positif. Dan ketiga, integrasi positif, yaitu integrasi yang adalah integrasi yang terjadi dalam berasal dari bahasa kesepakatan normatif ataupun pengetahuan fungsional. Yang terakhir, ini dia yang terakhir, registrasi sosial. Yang terakhir ya, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga pembuatan perubahan norma-norma nilai yang sepakat kondisi oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya Nakorto, setelah masyarakat menyuarakan merawatkan integrasi sosial. Dan di sini pada dasarnya tujuan reintegrasi adalah memperbaiki hal-hal yang memicu terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam masyarakat tersebut, yang menghentikan cara lama jika dianggap tak layak bagi pertahanan. Hal dimaksud demi mencapaikan kembali integrasi sosial dan mempertahankan langsung masa lalu. Diharapkan dengan dilakukan regenerasi sosial tersebut maka akan tercipta kehidupan sosial harmonis dan saling mengerti. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.